Perkenalkan, nama saya Azaria Bekat Bungalo dengan NIM 2009-11-68. Saya dari kelas Sistem Informasi B. Di sini saya akan menjelaskan analisis strategi PT Indofood sukses makmur Tbk menjadi produsen jenis makanan dan minuman terbesar di Indonesia. PT Indofood sukses makmur Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri, makanan, dan olahan. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan besar yang mempunyai pangsa pasar yang cukup baik di dalam maupun di luar negeri. Visinya adalah perusahaan Total Food Solution dan misinya memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi, memberikan kontribusi bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Untuk analisis goal CK ada why, how, dan what. Untuk yang pertama adalah why, mengapa PT Indofood ada. Tujuan utama PT Indofood adalah untuk menyehatkan kehidupan konsumen dengan menyediakan produk makanan kualitas tinggi dan terjangkau. Lalu ada how, bagaimana PT Indofood memenuhi tujuannya. PT Indofood memenuhi tujuannya melalui inovasi dan kualitas, keunggulan operasional, taktik berkelanjutan, dan jaringan distribusi yang kuat. Lalu ada what, apa yang ditawarkan PT Indofood. PT Indofood menawarkan berbagai macam produk makanan termasuk mie instan, produk susu, makanan ringan, minuman, dan produk kuliner yang lainnya seperti bumbu dan sebagainya. Dengan produk sepatu yang utama merupakan PT Indofood menyelaraskan prosesnya bagaimana dan penawarannya di bagian apa untuk memastikan semuanya sejalan dengan misinya untuk meningkatkan kehidupan melalui produk makanan kualitas tinggi, bergizi, dan mudah diakses. Lalu analisis investor dalam bagian politik, PT Indofood sendiri cukup baik dalam membaca iklim politik di Indonesia. Terbukti mereka bisa bertahan dari krisis ekonomi 1998. Untuk bagian ekonomi, PT Indofood mencatatkan saham grup produk konsumen bermerek atau CPB di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2010, merupakan mitra pemerintah yang cukup baik di Indonesia. Yang ketiga, membantu meningkatkan kegiatan produksi, distribusi maupun konsumsi nasional. Dalam bidang sosial, PT Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar Indonesia yang menguasai di bidang produksi makanan. PT Indofood melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri seperti negara-negara Australia, negara Asia, dan negara-negara di Eropa. Dalam bidang teknologi, PT Indofood lebih memahami pengaruh perubahan faktor teknologi terhadap kegiatan operasional dan memahami kemampuan perusahaannya dalam menciptakan produk. Dalam bidang environment, PT Indofood memiliki ide bagaimana agar Indofood terlibat dengan masyarakat dan organisasi lokal secara aktif untuk melindungi lingkungan melalui program-programnya. Dalam hal legal, PT Indofood di Indonesia sudah legal karena PT Indofood sudah berdiri sejak tahun 1968 dalam melakukan atau membuat produk konsumsi di Indonesia. Dan produk pertama yang mereka buat adalah Super Mie sebagai salah satu-satunya mie instan pertama di Indonesia. Untuk market sizing analysis, PT Indofood dapat membantu memahami potensi pasar yang tersedia untuk produk-produk mereka dan menentukan strategi bisnis yang tepat. Kita langsung saja. Untuk ringkasan TAM atau pasar total yang dapat dicapai, mie instan itu ada 26,5 miliar US dollar. Untuk produk susu ada 700 miliar US dollar. Dan untuk makanan ringan itu ada 500 miliar US dollar. Untuk SATM atau pasar yang dapat dilayani, mie instan di Indonesia itu ada 37,125 triliun. Untuk produk susu di Indonesia ada 150 triliun rupiah. Makanan ringan di Indonesia itu ada 135 triliun rupiah. Untuk SOM, pasar yang dapat diperoleh mie instan di Indonesia itu ada 25,9875 triliun.
Untuk produk susu di Indonesia itu ada 30 triliun, untuk makanan ringan di Indonesia itu ada 40,5 triliun. Dengan memahami TAM dan SAM dan SOM, PT Indo dapat merencanakan strategi pemasaran dan pengembangan produk dengan lebih efektif untuk memaksimalkan potensi pasar yang ada. Untuk portfolio force analysis itu ada pertama itu hambatan bagi pemain baru atau barrier to entry. PT Indofood CBP telah membangun hambatan tinggi bagi pendatang baru di industrinya, sehingga sulit bagi perusahaan baru untuk masuk dan bersaing karena produk Indofood CBP sudah lama dikenal sebagai produk unggulan oleh konsumen. Lalu yang kedua adalah ancaman dari produk substitusi atau threat of substitute. Semakin tinggi selera masyarakat, semakin besar tantangan bagi perusahaan untuk meningkatkan inovasi produk. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar dari konsumen atau bargaining power buyer. PT Indofood memproduksi produk kualitas tinggi dengan inovasi dan citra merek yang kuat, yang menurunkan daya tawar konsumen karena biaya berpindah produk yang rendah. Meskipun banyak pesaing dengan produk yang sama, Indofood menjaga citra dan keunggulan produknya dengan cita rasa Nusantara untuk menghadapi persaingan. Lalu yang keempat ada kekuatan tawar dari pemasok atau bargaining power of supplier. Daya tawar pemasok terhadap Indofood rendah karena perusahaan ini memiliki kapitalisasi terbesar di Indonesia dan menerapkan integrasi vertikal dengan PT Bogasari sebagai pemasok bahan baku. Yang kelima ada tingkat persaingan di antara pemain yang ada atau rivalry among existing competitor. Persaingan dalam industri consumer goods sangatlah tinggi dengan PT Indofood sebagai pemimpin pasar memiliki keunggulan karena persaingan cenderung mengikuti inovasi seperti harga, desain produk dan cita rasa yang diperkenalkan oleh Indofood. Sebagai contoh, pasar mie instan Indofood CBP memimpin dengan merek unggulannya yaitu Indomie yang memiliki kekuatan merek yang sangat kuat di masyarakat. Sebagian besar konsumen terbiasa menyebut semua jenis mie sebagai Indomie. Salah satu pesaing utamanya adalah mie sedap yang meskipun mengejar pasar yang sama, memiliki kekuatan merek yang lebih lemah dibandingkan dengan merek Indomie. Lalu ada value chain analysis. Untuk aktivitas utamanya ada logistik masuk, sumber bahan baku Indofood memperoleh bahan baku seperti gandum, minyak kelapa sawit, dan produk lainnya. Mereka memiliki hubungan yang kuat dengan pemasok data memastikan kualitas dan efisiensi biaya, penyimpanan dan penanganan sistem penggudangan dan manajemen inventaris sistem efisien untuk menalangi bahan baku. Yang kedua ada operasi yaitu spesialitas atas produksi. PT Indofood mengoperasikan beberapa pabrik manufaktur di seluruh Indonesia, memproduksi mie, produk susu dan makanan ringan dan minuman. Kontrol adalah langkah-langkah kontrol kualitas yang ketat memastikan konsistensi dan keamanan produk sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga ada logistik keluar atau jaringan distribusi yang kuat memastikan produk mencapai berbagai gerai retail, supermarket dan pasar ekspor secara efisien. Yang keempat ada pemasaran dan penjualan. Portofolio merek PT Indofood memiliki portofolio merek yang beragam dan kehadiran pasar yang kuat di berbagai segmen seperti mie instan, produk susu dan makanan ringan. Iklan dan ada juga iklan dan promosi, di mana kampanye iklan PT Indofood yang ekstensif di berbagai sosial media untuk menjaga visibilitas merek dan mendorong penjualan. Lalu ada yang kelima adalah layanan. Dukungan pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang baik untuk menangani pertanyaan dan keluhan konsumen. Lalu ada aktivitas pendukung. Yang pertama infrastruktur perusahaan, yang kedua ada manajemen sumber daya manusia, yang ketiga adalah pengembangan teknologi, yang keempat adalah pengadaan. Untuk analisis dan rekomendasi, yang pertama adalah efisiensi dalam operasi, yang kedua ada optimalisasi rantai pasokan, yang ketiga ada inovasi dan pengembangan produk, yang keempat ada inisiatif kebajutan,
seperti menerapkan praktik penggadaan yang berkelanjutan untuk memastikan kesediaan bahan baku dalam jangka panjang. Yang kelima ada ekspansi pasar. Lalu berikutnya adalah analisis untuk dari BJG Matrix. Yang pertama ada question di mana divisi Quadrant 1 memiliki posisi yang pangsa pasar yang relatif rendah, tapi mereka bersaing dalam industri yang bertumbuh besar. Biasanya kebutuhan kas perusahaan ini tinggi dan pendapatan rakyatnya rendah. Divisi ini disebut adanya karena organisasi harus memutuskan langkah yang akan membuka divisi ini. Yang kedua, di mana bisnis Quadrant 2 ini disebut juga bintang, memiliki peluang jangka panjang terbaik untuk pertumbuhan dan profitabilitas bagi organisasi. Divisi dengan pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi seharusnya menerima investasi yang besar. Ketika ini pemimpin pasar, namun bukan berarti akan memberikan arus kas positif bagi perusahaan karena harus mengeluarkan banyak uang. Analisis PT Indofoods Sukses Makmur Tbk, perusahaan memiliki hubungan jangka panjang dilihat dari peluang yang baik dalam hal pertumbuhan dan laba, di mana mempunyai pangsa pasar yang tinggi, di mana produk yang dikeluarkan PT Indofoods Sukses Makmur digemari oleh bagi semua kalangan, sehingga bagi perusahaan mengeluarkan investasi pada PT Indofoods Sukses Makmur Tbk yang berada pada posisi ini adalah kecap Indofoods, bumbu kaldu Indofoods, ada Cashflow ya, adalah divisi yang berposisi di kuadran 3. Pada kuadran ini PT Indofoods Sukses Makmur memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi bersaing dalam pertumbuhan proses industri yang lambat, sehingga PT Indofoods Sukses Makmur menghasilkan pendapatan yang dapat diperas seperti susu sapi. Hal ini dilihat dari PT Indofoods Sukses Makmur yang memiliki anak perusahaan yang produksi berbagai macam makanan pada PT Indofoods Tbk yang berada pada posisi ini adalah Indomie goreng dan Indomie dan lain-lain. Lalu yang keempat ada DOC, pada divisi kuadran keempat yang memiliki pangsa pasar relatif rendah dan bersaing dalam industri yang pertumbuhannya rendah dan tidak tumbuh. Dalam kasus ini, kuadran kasus ini PT Indofoods Makmur Tbk tidak menunjukkan pangsa yang relatif rendah. Namun dilihat dari ini, PT Indofoods Sukses Makmur Tbk bersaing pada industri yang relatif pertumbuhannya rendah, yaitu mie sedap yang dikeluarkan oleh PT Wings Food. Pada PT Indofoods yang berada posisi ini adalah Indomie dan Indomie Raksa. Lalu ada portal jenis static jenis media portal adalah membantu bisnis menentukan bagaimana mereka bisa mendapatkan keunggulan kompetitif di industri mereka. 3 strategi adalah kepemimpinan, diferensiasi, dan fokus, yang dibagi fokus biaya dan fokus diferensiasi. Berikut adalah analisis PT Indofoods yang menggunakan strategi ini. Yang pertama adalah kepemimpinan, yaitu biaya cost. Tujuannya adalah menjadi produsen yang dengan biaya terendah di industri. Aplikasi di PT Indofoods adalah ekonomi skala. PT Indofoods dapat memanfaatkan operasi skala besar untuk mengurangi biaya per unit dengan produksi dalam jumlah besar. Yang kedua adalah manajemen rantai pasokan yang efisien. Yang ketiga, otomatisasi dan teknologi. Yang keempat adalah distribusi yang efektif. Yang kedua adalah diferensiasi. Tujuannya untuk menawarkan produk unik yang dihargai oleh pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan harga premium. Aplikasi untuk produk adalah inovasi produk. Yang kedua adalah kekuatan merek. Yang ketiga adalah bahan kualitas. Yang keempat adalah pengalaman pelanggan. Yang ketiga adalah strategi fokus. Tujuannya untuk menargetkan segmen pasar tertentu dengan strategi yang disesuaikan. Ini bisa dibagi menjadi fokus biaya dan fokus efisiensi. Yang pertama adalah fokus biaya atau cost focus. Yang pertama ada menargetkan segmen sensitif harga. Yang kedua adalah fokus untuk geografi. Lalu ada fokus efisiensi. Untuk aplikasinya di PT Indofoods itu ada pasar niche dan melayani pasar niche dengan kebutuhan khusus sebagai
produk organik bebas gluten atau bersertifikat halal. Yang kedua, preferensi budaya, yang mengembangkan produk yang memenuhi selera dan preferensi budaya atau regional tertentu, membedakan mereka dari penawar umum. Kesimpulannya, dengan memanfaatkan strategi genre portal, PT Indofood dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya di industri makanan. Kepemimpinan biaya para fokus pada efisiensi operasional, ekonomi skala, dan distribusi yang efektif untuk menawarkan harga yang kompetitif. Diferensiasi berinovasi dengan produk baru, menjaga kualitas tinggi, dan membangun loyalitas merek yang kuat untuk membenarkan harga premium. Lalu yang ketiga, ada strategi fokus untuk menyelesaikan produk dan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar yang sempit, baik melalui fokus biaya atau fokus defisiensi. Lalu ada analisis SWOT. Untuk strength-nya ada pengakuan merek yang kuat, lalu ada jaringan distribusi yang luas. Opportunity-nya ada ekspansi pasar yang berkembang. Yang kedua ada meningkatnya permintaan untuk makanan praktis. Untuk kelemahannya ada ketergantungan pada harga bahan baku. Yang kedua ada biaya operasional yang tinggi. Lalu ancamannya ada persaingan yang ketat dan ada fluktuasi ekonomi. Untuk bagian exploit itu ada bisa exploit memanfaatkan merek dan distribusi. Yang kedua ada inovasi produk. Lalu ada weakness dan opportunity assess. Yang pertama pengadaan bahan baku, dan kedua diversifikasi pasar. Lalu yang ketiga adalah mitigate. Yang pertama itu ada diferensiasi merek, yang kedua kepatuhan regulasi. Untuk weakness dan threat atau avoid-nya, hal yang dihindari adalah manajemen biaya, dan yang kedua adalah inovasi dan adaptasi. Untuk rekomendasi SITI perusahaan untuk 5 tahun ke depan, perusahaan itu ada yang pertama digitalisasi rantai pasokan, yang dimana implementasi dan integrasi penuh sistem ERP untuk meningkatkan efisiensi operasional dan visibilitas rantai pasokan. Sistem ini dapat membantu dalam pengelolaan inventaris, produksi dan distribusi secara real time. Yang kedua ada otomasi dan AI dalam manufaktur. Yang ketiga transformasi digital di pemasaran dan penjualan. Dan yang terakhir ada keamanan cyber dan data. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maafkan. Ini saya mohon maaf lagi jika ada salah kata, mohon maafkan. Dan sekian dan terima kasih.